Around the seven place feels good, and no time to call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa. Walaupun untuk kesempatan kali ini saya masih belum bisa ketemu sama teman-teman gitu ya, karena kan masih sakit, jadi saya minta maaf karena tidak bisa ketemu secara langsung. Akan tetapi di sini saya akan coba masih memberikan materi kepada kalian, karena di kelas kalian masih sangat ketinggalan ya, karena kita kemarin sudah nggak masuk 2 mingguan. Jadi ini coba saya berikan materi untuk bisa kalian pelajari. Baik, kita langsung aja mulai untuk mata kuliah kita pada minggu kali ini. Untuk pertemuan yang kedua, kita melanjutkan pertemuan yang pertama kemarin, masih tentang pembelajaran berbasis IT dan multimedia gitu ya teman-teman. Baik, seperti kita tahu gitu ya, bahwa tujuan daripada pembelajaran itu seperti yang kita tahu di minggu kemarin, bahwa tujuan pembelajaran itu salah satunya yakni menjelaskan konsep bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi, baik itu sebagai alat bantu pembelajaran, sebagai alat untuk menciptakan konsep dan implementasi pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia, ataupun membuat rancangan pembelajaran dengan memanfaatkan TIK dan multimedia sebagai sarana prasarananya. Dari itu kemarin kita juga sempat belajar gitu ya teman-teman, bahwa teknologi informasi atau ICT atau yang biasa kita sebut sebagai TIK itu terdiri dari 2 suku kata, yakni teknologi informasi dan teknologi komunikasi, yang mana keduanya ini saling berhubungan satu sama lain, sehingga tidak bisa terpisahkan antara yang satu dengan yang lain, karena informasi itu bisa didapatkan ketika komunikasi itu tercipta. Jadi secara pengertian bisa kalian lihat di slide tersebut bahwa teknologi informasi itu meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu, manipulasi, dan juga pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan menggunakan alat bantu untuk memproses, mentransmit data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Itu komunikasi. Jadi keduanya ini merupakan satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Terus dalam erat kaitannya dengan pembelajaran gitu ya teman-teman, teknologi informasi tersebut sesuai dengan apa yang kita pelajari di minggu kemarin, bahwa perkembangan era yang semakin menuntut kita untuk bisa terus upgrade keilmuan kita, baik itu tentang teknologi informasi dan yang lainnya, itu memaksa kita untuk selalu bisa berkembang gitu ya teman-teman. Baik itu juga dalam hal pembelajaran. Jadi jika kita definisikan, pembelajaran berbasis TIK merupakan sebuah proses pembelajaran
yang mengoptimalkan kelebihan-kelebihan dari teknologi informasi, baik itu hardware-nya, software-nya, ataupun firmware-nya dalam setiap interaksi proses kegiatan belajar mengajar. Keuntungannya apa sih Pak ketika kita menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran kita? Banyak keuntungannya gitu teman-teman. Jika kita coba persepsikan satu persatu, maka salah satunya yakni proses informasi itu akan lebih cepat sampai gitu ya teman-teman. Ketika kita berbicara terkait keuntungan. Selain itu, kita juga lebih fleksibel dalam menyimpan data. Sebagai contoh, ketika dulu kita menggunakan buku sebagai alat bantu kita pembelajaran, jika kita mau mengajar, kita harus membawa banyak sekali buku gitu ya teman-teman. Atau kalau kita mau belajar, kita harus supaya membawa buku besar dengan tas yang besar gitu. Tetapi ketika kita sudah mengenal teknologi informasi, kita tinggal membawa sebuah flash disk yang bisa kita kantongi kemanapun, yang isinya bisa lebih dari berpuluh-puluh buku gitu ya teman-teman. Nah itu salah satu keuntungan. Selain lain, keuntungan lain adalah hemat pendanaan. Itu adalah berbagai contoh keuntungan ketika kita memanfaatkan teknologi informasi dalam hal pembelajaran kita. Oke, kita lanjut. Selain keuntungan, kita juga punya tujuan gitu ya. Kenapa kita harus memanfaatkan TIK pada pembelajaran kita? Ada satu tujuannya itu adalah membuat pembelajaran kita lebih efektif dan efisien. Yang kedua, kita lebih bisa merekod kegiatan pembelajaran kita gitu. Jadi dokumentasinya itu lebih terdokumentasi dengan baik, aksesnya lebih mudah, kita juga lebih variatif dalam hal pengajaran gitu ya teman-teman. Dan itu partisipasinya peserta itu lebih aktif ketika kita menggunakan TIK sebagai pembelajaran. Karena kenapa? Karena lebih menarik dan semua peserta biasanya akan lebih terlibat ketika kita memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Yang keenam, bisa menghilangkan batasan fisik. Jadi kita bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun. Terus faktor apa sih yang mempengaruhi ketika kita mau menerapkan pembelajaran berbasis TIK? Yang pertama adalah faktor lingkungan. Pasti kita tahu bahwa faktor lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi. Jika lingkungan kita tidak mendukung, meskipun elemen-elemen lain mendukung, itu akan tidak bisa tercipta sebuah pembelajaran yang ideal ya teman-teman. Faktor yang kedua yakni siswa atau peserta didik. Kita tahu bahwa ketika kita mau menerapkan pembelajaran berbasis TIK, kita juga harus tahu siswa kita itu seperti apa gitu. Kita tidak bisa menyamakan, misalkan contohnya anak-anak di perkotaan yang merupakan anak-anak itu merupakan anak yang selalu menggunakan TIK, dan kita samakan dengan murid-murid yang berada di pedalaman gitu ya teman-teman. Bahkan di dalam Papua atau di tempat-tempat terpencil yang akses teknologi ke sana aja sangat sulit. Maka dari itu ketika kita mau menerapkan pembelajaran berbasis TIK, kita juga harus tahu siapa murid yang mau kita ajarkan. Faktor lain, tenaga pendidik gitu ya teman. Kita tahu bahwa beberapa guru kita itu lahir di era yang belum sama sekali mengenal teknologi gitu. Mungkin secara harfiah mereka secara teori, secara pendalaman ilmu mereka sangat mumpuni gitu ya teman-teman. Akan tetapi ketika dihadapkan sama teknologi gitu, ada beberapa tenaga pendidik itu yang kesulitan. Maka dari itu ketika kita mau menerapkan pembelajaran berbasis TIK, kita juga harus tahu potensi daripada tenaga pendidik kita. Faktor lain yakni faktor teknologi ya teman-teman.
Jadi kita harus tahu juga apakah teknologi yang kita punya itu mumpuni untuk proses pembelajaran berbasis TIK. Itu adalah faktor-faktor erat yang sangat mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran berbasis TIK tadi, teman-teman. Nah, ini tujuan jenis-jenis pembelajaran berbasis TIK. Ada web course, web centric course, dan juga ada web enhanced course. Ya, teman-teman. Beda dari ketiganya ini, kalau web course itu adalah kita melakukan pembelajaran dengan full online, gitu ya, teman-teman. Yang mana kita menggunakannya biasanya menggunakan jaringan web untuk keperluan pembelajaran. Biasanya komunikasinya lebih banyak asinkronus atau tidak secara langsung daripada sinkronus atau secara langsung. Biasanya dilengkapi dengan berbagai sumber digital atau biasanya digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Kalau yang web centric course ini adalah 50-50 gitu ya, teman-teman. Jadi kita separuh menggunakan offline, separuh menggunakan online, atau perpaduan antara offline dan online. Yang mana biasanya kita melakukan kegiatan online, lalu kita nanti juga memanfaatkan teknologi ketika kita dalam melakukan pembelajarannya. Sedangkan kalau yang web enhanced course itu adalah pembelajaran full offline gitu ya, teman-teman. Tetapi di dalamnya kita juga masih menggunakan internet sebagai daya dukung atau sebagai alat pendukung saja. Itu bedanya tiga jenis pembelajaran berbasis TIK. Ada web centric yang full online, web centric course yang semi online, dan juga web enhanced course yang full offline tetapi juga masih memanfaatkan teknologi informasi di dalam pengajarannya. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran berbasis TIK. Kita tahu bahwa ketika kita mau menerapkan pembelajaran berbasis TIK, ada beberapa tahapan gitu ya, teman-teman, yang perlu kita lalui. Di antaranya yakni tahap perencanaan. Di antara tahap perencanaan, kita melakukan tahapan di slide sebelumnya tadi, yakni kita mendefinisikan tujuan-tujuan apa saja yang perlu kita capai, siapa saja orang yang akan kita ajar, bagaimana tenaga pendidiknya, dan lain-lain adalah beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan ketika kita masuk di fase perencanaan, ya teman-teman. Ketika kita masuk di fase yang nomor 1 ini, atau fase perencanaan ini ya, teman-teman. Lalu kita masuk di fase implementasi. Jika perencanaan sudah matang, kita masuk di implementasi. Akan tetapi biasanya ketika kita masuk di fase implementasi gitu, itu akan muncul kendala-kendala gitu ya, teman-teman. Ada beberapa kendala yang mana kendala itu nantinya diharapkan bisa teratasi. Bagaimana cara agar kendala-kendala tersebut teratasi? Yakni yang selanjutnya yakni kita harus bisa melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan harapan nantinya akan tercipta sebuah pembelajaran berbasis TIK yang benar-benar ideal untuk lingkungan kita. Ini adalah model implementasi pembelajaran TIK, adalah selective model, sequential model, statistik study model, dan laboratory model. Untuk yang 3 model implementasi ini itu adalah bedanya cuman di keterbatasan IT ya, teman-teman. Jika selective, sequence, dan juga statistik station model itu terjadi ketika teknologi yang ada itu belum maksimal sehingga mahasiswa atau siswa yang ingin memanfaatkan teknologi itu perlu melakukan beberapa metode agar mereka bisa melakukan pembelajaran TIK. Contohnya, kalau yang selective model ini ya, yang nomor 1 itu adalah keadaan di mana kita memiliki keterbatasan teknologi informasi dan teknologi informasi itu
sangat minim, sehingga ketika ada beberapa orang atau beberapa siswa yang ingin memanfaatkan itu, maka kita perlu mendemokannya. Jadi contoh, kalau selective model, ketika kita ada di sebuah lab, dan di lab itu hanya ada satu orang, satu komputer, dan ada 3 siswa. Berarti kan 3 siswa itu tidak bisa memanfaatkan komputer itu secara bareng-bareng, otomatis kan gitu ya. Maka guru atau dosen yang ada di sana itu mendemokan bagaimana cara menggunakan si komputer ini agar tiga-tiganya bisa. Itu selective model, maaf. Terus yang sekuensial itu kita kondisi juga di mana kita memiliki keterbatasan teknologi informasi, yang mana teknologi informasi tersebut masih sangat minim sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh orang yang mau menggunakan teknologi informasi itu, sehingga perlu dibuatkan sebuah metode agar metode tersebut bisa digunakan atau bisa diserap oleh si pengguna. Contohnya di sini ketika kita ada di lab, di situ ada dua buah komputer, dan di situ ada 3 orang murid, yang mana ketika kita mau mengakses, otomatis kita kan tidak bisa menggunakannya satu persatu karena masih ada siswa yang tidak kebagian. Akhirnya di situ dibuatkan kelompok-kelompok atau modul-modul, yang mana modul-modul itu bisa digunakan oleh si mahasiswa atau si siswa agar bisa diakses oleh mereka. Contohnya tadi misalkan di mana, di laboratorium ada 4 orang anak dan ada 2 komputer. Berarti dosen atau guru harus bisa membagi menjadi 2 kelompok. Satu di komputer satu di komputer 2. Yang masing-masing terdiri dari 2 orang. Itu model sekuensial. Sedangkan model statistik model itu contohnya sama. Ketika kita ada di lab, kita punya 2 komputer, ada juga 4 orang, berarti kan kita tidak bisa mengakses semua. Nah, kalau di statistik station model ini, kita akan membagi menjadi 2 komputer itu menjadi 2 modul yang berbeda. Misalkan di komputer 1 kita taruh pelajaran PAI, di komputer 2 pelajaran matematika. Nah, nanti 2 kelompok ini akan bergantian memakai. Itu adalah jenis model implementasi pembelajaran TIK berbasis station model. Sedangkan untuk yang terakhir, yakni laboratori model, adalah kondisi di mana kondisi paling ideal ketika semua orang bisa memanfaatkan teknologi dengan keadaan sumber daya yang memadai. Contohnya di komputer itu, di lab komputer ada 4 orang dan ada 4 komputer. Jadi semuanya bisa mengakses komputer dengan baik. Ini adalah model pembelajaran yang diharapkan, model implementasi yang paling diharapkan ketika nanti kita bisa memanfaatkan pembelajaran berbasis 3. Oke. Ini juga ada contoh-contoh website pembelajaran yang bisa kalian akses ya teman-teman. Ketika kalian masih kekurangan materi atau kalian masih kurang dalam ketika kalian mau mengajar, ketika kalian butuh materi atau apapun, kalian bisa mengakses ini nih, sumber belajar digital. Ini adalah contoh website pembelajaran yang bisa kalian akses. Di situ banyak sekali materi-materi, konten video yang kreatif, ataupun juga di situ aja bank soal digital gitu ya teman-teman. Sekali-kali kalian boleh berkunjung ke sini atau bisa berkunjung ke perpustakaan, punya perpustakaan nasional ini ya teman-teman, ataupun bisa ke website pembelajaran yang seperti ini. Dari situ nanti kalian akan bisa tahu, oh seperti ini model pembelajaran, khususnya web pembelajaran yang bersifat web-centric, web course gitu ya teman-teman, atau pembelajaran berbasis online atau pembelajaran jarak jauh. Ini adalah beberapa contoh website pembelajaran yang bisa kalian ikuti. Biasanya di situ juga disediakan beberapa sertifikat-sertifikat keahlian ketika kalian bisa menempuhnya.
Oke. Lalu kita akan lanjut di materi yang kedua, yakni materi minggu ketiga kemarin ya teman-teman. Jadi di situ kita akan melakukan pembelajaran berbasis multimedia. Oke, kita ganti slide. Oke. Kalau di kelas lain kita sudah masuk di ini ya teman-teman. Jadi kita sudah mencoba melakukan pembelajaran multimedia menggunakan Padlet gitu ya teman-teman. Padlet itu apa gitu ya teman-teman? Ada yang sudah pernah coba? Jadi si Padlet ini adalah sebuah media pembelajaran yang mana nanti kita akan coba membuatnya gitu ya teman-teman. Jadi kita akan coba membuat sebuah media pembelajaran yang mana media pembelajaran ini atau si Padlet ini adalah sebuah media pembelajaran yang booming di pertengahan tahun 2021 gitu. Yang banyak sekali digunakan oleh beberapa orang atau beberapa tenaga pendidik karena mereka memiliki keunikan gitu ya teman. Keunikannya di situ adalah kita bisa mengcustom apapun yang ada di sana gitu ya teman-teman sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita coba masuk aja ke materi. Nah, ini what is Padlet atau apa itu Padlet? Padlet adalah sebuah dinding virtual di mana seseorang dapat mengekspresikan, dapat meng-share opini mereka, ide mereka, gagasan mereka, foto, dan gambar mereka di si Padlet ini ya teman-teman. Jadi Padlet itu adalah sama seperti halnya Classroom, tetapi si Padlet ini bisa apa ya? Kalau bisa dibilang bisa kita custom gitu ya teman, sesuai dengan keinginan kita. Terus kenapa kita harus menggunakan Padlet? Padlet ini adalah sebuah tools yang sangat simple dan sangat user friendly atau sangat mudah digunakan. Padlet juga dapat membuat kita lebih interest gitu ya teman dalam melakukan pembelajaran. Selain Padlet juga bisa membuat kita lebih interest dalam pembelajaran, kita juga dapat menulis dan memposting apa yang kita punya tadi hanya dari via mobile phone gitu ya teman-teman. Nah itu Padlet juga memberikan sebuah registration free gitu ya buat kita mencobanya. Meskipun kalau kita pakai yang free kita hanya dibatasi dengan tiga itu teman, tiga apa? Tiga Padlet gitu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba bagaimana tahapan-tahapan kita bisa menggunakan Padlet gitu ya teman-teman. Yang pertama kita akan login gitu ya teman-teman. Kita akses dulu alamatnya www.padlet.com gitu ya teman-teman. www.padlet.com atau kita dapat yang versi Indonesianya juga bisa. Ada idpadlet.com. Terus setelah itu kita dapat melakukan login gitu ya teman-teman. Kita dapat melakukan login baik menggunakan Facebook ataupun menggunakan Google gitu ya teman-teman. Baru setelah itu kita akan dihadapkan ke dashboard. Di dashboard ini kita akan bisa membuat atau mengetahui gitu ya apa saja Padlet yang sudah kita buat. Kalau kita misalkan mau membuat baru, kita tinggal klik yang di sini ya. Oh sorry. Kita klik yang di sini teman-teman. Nih si Padlet ini ya. Buat Padlet gitu ya teman-teman. Baru setelah itu kita akan dimasuk ke si Padlet ini teman-teman ya. Kita tinggal pilih mau tampilan yang wall atau dinding. Terus ada yang daftar, kisi-kisi, kolom sesuai dengan keinginan kita. Yang membedakan hanya tata letaknya saja. Kalau dinding ini kita bisa menyimpan apa Padlet kita atau postingan kita itu seperti kita mau menempelkan apa ya notes gitu ya ke dinding-dinding yang ada di rumah kita. Kalau yang daftar ini tampilannya lebih ramping jadi seperti hanya Facebook gitu ya teman-teman.
Kalau yang kisi-kisi ini berupa deretan kotak, sedangkan kolom itu dalam bentuk kolom-kolom gitu ya, yang tersusun rapi. Kalau peta ini biasanya digunakan untuk menambahkan peta, sedangkan kanvas itu bisa berupa sebar, kumpul, atau hubungan konten dengan cara apapun. Sedangkan untuk kronologi biasanya digunakan untuk history ataupun itu ya teman-teman. History sih sebenarnya, jadi biasanya kalau kronologi itu digunakan untuk menjelaskan tahapan-tahapan. Itu adalah pilihan-pilihan yang bisa kita jumpai. Biasanya kalau kita mau yang umum, kita pilih aja yang dinding atau wall. Nanti setelah itu kita akan dihadapkan di menu awal Padlet. Menunya seperti ini. Lalu kita kalau mau memodifikasinya, gitu ya teman-teman, kita tinggal mengklik setting yang ada di sini. Nah, ini setting, kita klik, nanti akan keluar seperti ini. Nah, di sini kita bisa memodifikasi dinding kita, gitu ya teman-teman. Mau tampilannya potret ataupun mau tampilannya landscape, kita juga bisa menggunakan mengedit judulnya atau titelnya di sini, mau mengedit deskripsinya dan lain-lain, itu kita bisa, gitu ya teman-teman. Bahkan kita juga bisa mengganti wallpapernya, gitu ya teman-teman. Biasanya kalau wallpaper itu mereka sudah sediakan, cuman kalau kita mau mengganti sesuai dengan keinginan kita, mau mengganti foto kita, kita tinggal upload di tombol yang upload ini ya teman-teman. Baru kita juga bisa mengganti layoutnya. Layoutnya itu berupa free transform, stream, dan juga grid. Itu ada beberapa contoh layoutnya atau tata letak mereka gitu ya teman-teman. Ini contohnya yang grid, ini yang free, ini yang stem gitu ya teman-teman. Oke, selain tata letak tadi di setting gitu ya, kita juga bisa memodifikasi atau memilih tingkat privasinya daripada si Padlet kita gitu ya teman-teman. Kita juga bisa memasukkan password, kita juga bisa nyaring kata-kata buruk dan lain-lain. Itu adalah sebuah contoh bagaimana kita Padlet ini juga sangat secure gitu ya teman-teman, dan sangat bisa diandalkan ketika kita nanti ingin membuat sebuah media pembelajaran. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita memposting gitu ya teman-teman. Ketika kita mau memposting, berarti nanti kita tinggal memasukkan materi atau berita apapun ke dalam Padlet kita, dan ketika kita nanti publish itu akan keluar di wall kita seperti ini. Nanti kita contohkan ya teman-teman, ada videonya. Nah, ini adalah history jadi ketika kita sudah membuat beberapa Padlet, di situ akan ditunjukkan gitu ya teman-teman. Sudah kita buat itu apa aja, juga ada historinya. Apa aja yang sudah kita buat, tanggal berapa, sudah berapa di tanggal berapa kita buatnya, semuanya sudah ada. Nah, selain itu kita juga di Padlet itu bisa men-sharing gitu ya teman-teman. Padlet yang kita buat itu ke manapun, ke Facebook bisa, ke WA bisa, ke Classroom bisa, dan itu bisa pakai link yang kita share, ataupun kita juga bisa men-share-nya menggunakan QR code gitu ya teman-teman. Jadi hebatnya Padlet itu juga di situ. Sebuah media pembelajaran yang simple, yang mana bisa kita share dengan sangat mudah. Nah, ini adalah beberapa hal ketika kita menggunakan Padlet gitu ya teman-teman.
Jadi keunggulan tablet ketika digunakan oleh student dan juga seorang guru. Kalian bisa baca sendiri nanti. Nah, ini juga bisa kalian baca sendiri. Langkah baiknya kita langsung ke arah praktek saja ya teman-teman. Ini tugasnya nanti. Oke, kita coba tampilkan video dulu ya, bagaimana cara membuat sebuah si Padlet tadi teman. Oke. Ini contohnya ketika kita mau masuk ke Padlet ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di sini ketika kita mau mengakses Padlet, kita klik Padlet di Google, lalu kita login. Jadi ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kita login. Nah, kita bisa masuk menggunakan email kita gitu ya, email Google kita. Nah, di sini kita pilih akunnya, akun mana yang mau kita gunakan. Di situ kita menggunakan Intan Ayu gitu ya. Nah, ini adalah tampilan awal Padlet. Kita klik buat Padlet gitu ya, teman-teman. Nah, ini tampilan awalnya. Banyak kan, kita juga pilih sesuai keinginan kita. Kita coba pilih satu tadi ya, teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa mengubahnya ya, teman-teman. Bisa kalian lihat di sini, saya coba mengganti judul Padlet kita menjadi kelas 4 dan juga uraiannya itu diganti hujan gitu ya teman-teman. Kita juga nanti bisa mengganti ikonnya di sini. Kita lihat. Nah, ini ikonnya dirubah. Otomatis ikon keluar di sini ya teman-teman. Nah, ini alamat gitu ya teman-teman. Alamat itu adalah yang nanti akan keluar di sini ya teman-teman. Padlet.com, ini email kalian. Lalu di sini adalah alamat kelasnya, misalkan kelas hujan gitu ya. Nanti ini yang akan bisa kalian akses di internet gitu ya teman-teman. Nah, kita juga bisa merubah background atau wallpaper sesuai keinginan kita. Kita juga nanti bisa menambahkan gitu ya. Kalau misalkan nggak suka sama yang dibawaan dari sana, kita juga bisa menambahkan dengan foto-foto kita ditambahkan milik Anda. Kita menguploadnya itu ke Padlet ya teman-teman. Oke, ini hurufnya juga bisa kita rubah sesuai keinginan kita. Nah, ini kita juga menambahkan atribusi, bisa menambahkan komentar, dan juga kita menambahkan reaksi ya teman-teman. Reaksi ini adalah rating, bisa menambahkan rating, like, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa menambahkan suka, nilai, atau jadi bisa kita lebih berinteraksi dengan orang yang mau kita ajak berkomunikasi di Padlet. Nah, setelah selesai, tadi diklik simpan. Nah, sampai sini, ini adalah contoh awal ketika kita mau menambahkan posting ya teman-teman. Kita klik yang ada di pojok tadi, otomatis tambah. Nah, ini saya contohkan ketika kita mau menambahkan materi gitu ya teman-teman. Nah, coba menambahkan materi, kita upload. Kita cari materinya. Nah, teman-teman. Misalkan proses terjadinya hujan. Nah, otomatis kalau sudah selesai, tampilannya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa nanti berkomentar, siswanya berkomentar di sini, bisa juga memberikan feedback kepada kita berupa materinya mungkin lengkap atau kurang lengkap dengan memberikan bintang gitu ya teman. Selain itu, kita juga bisa memberikan hal-hal lain gitu ya teman-teman, misalnya menambahkan foto, menambahkan video dari YouTube, bisa menambahkan voice note seperti ini, dan juga kita bisa melakukan video recording gitu ya teman-teman, pembelajaran menggunakan si Padlet ini. Ini contohnya bagaimana menambahkan audio record gitu ya teman-teman.
Jadi video record kita ditambahkan. Nah, kalau mau menambahkan lain, diklik tambah, lalu masukkan video pembelajaran, misalkan gitu. Pembelajaran dari mana? Dari YouTube atau dari offline. Ini contoh dari offline. Kalau dari YouTube itu kita tinggal klik yang ini, titik 3, di situ nanti akan keluar YouTube. Kalian bisa cari langsung masukkan. Itu lebih mudah. Jadi kita tidak perlu mengupload video kan. Biasanya video kan sangat sangat lambat gitu ya. Seperti ini kita mengupload video dari dari komputer kita udah pasti akan sangat lemot gitu ya teman. Biasanya video kan panjang durasinya dan itunya juga sangat besar biasanya. Nah, untuk men-share materi yang telah kita buat di kelas kita ini, kita bisa melakukan beberapa cara gitu ya teman-teman. Nah, kita bisa membagikan linknya, kita juga bisa membagikannya ke ke Classroom. Kita juga bisa membagikan berupa QR code room kita gitu ya teman-teman. Selain itu, di situ kita juga bisa mengatur privasinya, mau memberikan password atau mau memberikan privasi siapa saja yang bisa mengakses dan lain-lain. Itu bisa kita tambahkan. Seperti contoh, kita masukkan password di sini gitu ya teman-teman. Terus kita juga bisa memberikan akses apa saja yang bisa dilakukan oleh si murid di kelas kita. Mereka hanya bisa membaca, dapat berkomentar, dapat berengedit, dan lain-lain. Ini adalah kelebihan dari si Padlet ya teman-teman. Kita bisa memberikan akses ke siswa kita. Gitu. Nah, ini yang disebarnya tadi ya. Bisa ke Classroom, ke Facebook, dan lain-lain. Atau bisa menyematkan link ini ke website yang kita punya jika kita punya website. Dan itu juga bisa kita cetak sebagai PDF. Ya teman-teman. Nah, ini tampilannya kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, sampai sini kita coba lagi. Biasanya menambahkan back channel ini ya teman-teman. Back channel ini bisa digunakan untuk diskusi gitu ya. Jadi saya contohkan juga bagaimana membuat sebuah back channel gitu ya teman. Nah, ini contohnya kita mau diskusi tentang kelas 4 tadi. Nah, ini sama, kita tambahkan gambar, icon. Kelas diskusinya apa? Misalkan diskusi tentang hujan. Bisa ganti wallpapernya sama seperti tadi, ya teman-teman. Nah, ini juga sama, sangat mudah. Ketika kita sudah selesai setting, kita bisa melakukan diskusi seperti halnya di Facebook. Kita kalau nggak pakai gini juga sudah bisa. Tadi kan ada kolom komentar juga ya di setiap itunya, di setiap materinya yang kita post tadi atau kita publish tadi gitu ya teman. Oke, seperti itu. Kalau yang ini lebih ke wall, misalkan dosen itu memberikan pertanyaan, muridnya mendiskusikan di kolom komentar. Nah, ini juga bisa dimasukkan ke si Padlet yang satunya tadi ya teman-teman, yang ada di kelas hujan tadi. Nah, ini kan. Jadi diskusinya masuk di kelas yang sebelumnya tadi. Baru nanti kalau sudah bisa kita sebar. Seperti yang kita contohkan tadi. Ini contoh bagaimana jika kita menyebarnya menggunakan QR code. Sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi itu adalah tahapan-tahapan gitu ya ketika kita menggunakan Padlet. Nah, tugas kalian nanti itu kalian diharapkan
bisa mencoba membuat sebuah kelas. Jadi ibaratkan kalian ini seorang guru yang ingin memberikan pembelajaran gitu ya kepada murid kalian, yang mana kalian itu ingin memberikan pengajaran tersebut via web course atau dengan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang mana kalian mencoba membuat sebuah kelas dari si Padlet ini ya teman-teman. Jadi nanti ketentuannya di situ kalian bebas menggunakan Padlet yang versi apa, bisa dinding, kanvas ataupun yang lain gitu ya teman-teman. Yang mana diharapkan nanti di Padlet kalian tetap ada logo kelas, ada alamat kelas. Alamat kelas itu yang tadi ya, yang untuk dibuat di share, baik itu bisa berupa link ataupun QR code. Nah, di dalamnya paling enggak ada kolom materi, video referensi, dan juga absensi gitu ya teman-teman. Tugas bisa dikirimkan ke saya gitu ya, via grup dengan format yang seperti di bawah ini. Ini namanya, kelasnya, nah ini link Padletnya gitu ya teman-teman. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Oke, bisa dipahami ya. Untuk penugasan ini maksimal saya harap Jumat depan jam 8 pagi sudah terkumpul ke saya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf karena saya masih belum bisa hadir ke kalian. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.